Kapan terakhir kali kita belikan makanan kesukaan? Padahal tak nyampe 20.000, tak nyampe 30.000, itu udah buat dia bahagia. Bukan makannya yang buat dia bahagia, tapi siapa yang membelikan makanannya itu yang buat orang tua kita bahagia. Setelah itu, yang sudah meninggal, kedua orang tuanya sering-seringlah ziarah kubur. Doakan kedua orang tuanya. Menunggu kedua orang tua kita didoakan sama anaknya, karena yang hanya mengalir nanti di dalam kuburnya salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka insya Allah untuk mendapatkan ridho orang tua itu mudah, tidak perlu kita yang besar-besar lakukan ini setiap hari, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Ketika Allah sudah ridho, maka terbuka semua pintu rezeki, pintu rahmat kita. Maka mudah, jangankan hafal Quran, semua urusanmu di dunia itu akan dimudahkan sama Allah. Ini rahasia yang kedua. Ini yang tidak banyak dilakukan oleh banyak orang. Ini yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Dia pikir menghafal Quran hanya sebatas ngafal-ngafal, tidak. Ternyata rahasia yang kedua adalah terletaknya di ridho Allah, yaitu di ridho kedua orang tua. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya rahasia yang ketiga yaitu berdoa. Banyak-banyak berdoa. Kita bisa ngafal Quran bukan karena kita yang hebat dan pintar, tapi karena Allah yang memudahkan, yang memberikan kita hafal. Maka berdoalah. Kenapa? Karena orang-orang sombong saja yang tidak mau berdoa. Maka doa, minta sama Allah agar bisa dimudahkan untuk hafal Quran. Ini ada beberapa doanya. Coba ikut saya semuanya. Di-mute saja suaranya, tapi ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa yang pertama ada di surah kelima ayat ke-114, yaitu kita minta satu ayat dari Allah agar Allah berikan ayat Quran. Ikut saya semuanya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Oke, doa yang kedua ini dihafalkan doanya. Ikut saya semuanya. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang ketiga, Rabbi zidni ilma. Ini doa yang ketiga. Ya Allah, tambahkan. Tadi doa yang kedua itu kita minta, ya Allah lapangkanlah dadaku biar mudah masuk hafal Quran, wa yassir li amri, mudahkan urusanku ngapal Quran, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan lidahku ini, ya Allah, kaku lidah untuk ngapal Quran, agar kita mudah paham. Doa yang keempat ini minta tambahkan ilmu, minta tambahkan ayat Quran. Nah, ini doa-doanya. Nanti di akhir kita akan praktek lagi doanya sebelum kita ngapal. Oke, itu rahasia yang ketiga. Saya tanya dulu, rahasia yang pertama apa tadi? Niat. Luruskan niat. Yang kedua, rahasia yang kedua? Ridho Allah. Ridho Allah, ridho orang tua. Rahasia yang ketiga? Berdoa. Rahasia yang keempat. Nah, rahasia yang keempat ini adalah rahasia para penghafal Quran, yaitu sholat tahajud. Karena kata Rasulullah SAW, umatku yang paling mulia adalah penghafal Quran dan yang selalu sholat malam. Maka menghafal Quran dan sholat malam ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dengan sholat malam inilah Allah, bacaan-bacaan Quranmu akan membekas di hatimu. Nah, inilah jawaban kenapa sudah cepat, sudah hafal tapi cepat hilang, karena tidak dijaga lewat tahajud. Karena tahajud ini akan melekatkan ayat Quran ke dalam hati kita. Maka mulai malam hari ini niatkan untuk sholat tahajud. Tidak mesti jam 2, jam 3, 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh bangun, sholat 2 rakaat, sudah selesai. Itu juga boleh, itu sholat tahajud. Maka insya Allah sholat tahajud inilah yang akan membuat hafalan kita melekat dan membekas di hati kita. Siap semua sholat tahajud? Insya Allah. Oke, baik. Yang kelima. Nah, yang kelima yang paling penting
Yaitu rahasia yang kelima, yaitu bersihkan hati. Kenapa? Karena kata Allah di surah ke-56 ayat ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah dapat menyentuh Quran kecuali orang-orang yang bersihkan hati. Maka Quran ini adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, hanya mau melekat ke tempat-tempat yang bersih dan suci, yaitu ke hati yang bersih, ke hati yang suci. Maka yang kelima malam hari ini, mari kita sama-sama bersihkan hati kita. Kenapa? Karena hati kita lihat seperti gelas yang bening, yang bersih sekali hati kita, tapi ketika ada satu tinta hitam, maka akan kotor semuanya. Maka kata Nabi, titik hitam itu adalah dosa. Maka inilah jawaban kenapa makin tua makin sulit buat ngapal. Bukan karena otaknya udah mulai lemot dan lain sebagainya, bukan. Karena semakin tua semakin banyak dosa. Ya. Karena ya mau tidak mau umur kita lebih panjang daripada anak-anak. Lihat, anak-anak umur 5 tahun sudah hafal Quran belum? Udah ada yang bisa hafal Quran 7 tahun sudah hafal Quran. Apakah dia pintar? Enggak. Tapi hatinya yang bersih. Anak-anak itu kalau lagi marah, kalau lagi dendam sama kawannya itu nggak lama, 5 menit sudah hilang. Tapi kalau sudah kita benci sama orang bertahun-tahun, saking kotornya hati kita, saking banyaknya dosa kita, betul nggak? Ya, tapi anak-anak itu mudah hafal Quran. Kenapa? Bukan karena mereka pintar, tapi karena hatinya bersih. Maka rahasia yang kelima adalah bersihkan hati. Ya, bersihkan hati dari segala dosa-dosa kita, dan dengan apa? Yaitu dengan taubat. Maka sering-sering taubat. Ya, kata Allah di surah ke-66 ayat ke-8, wahai orang beriman, taubatlah dengan Allah, taubatlah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu apa? Bukan hanya sebatas astagfirullah. Karena banyak orang yang astagfirullah, ternyata dia tidak taubat. Dia di sisi Allah istighfarnya hanya 15 saja. Maka yang pertama, taubat itu adalah mengakui dosa. Jadi sebelum kita beristighfar, akui dulu apa yang kau lakukan yang menyebabkan kau itu salah, bermaksiat dan dosa. Allah itu pengen pengakuan. Ya, pengen pengakuan atas dosa. Allah tahu kita buat dosa, tapi terkadang manusia ini sudah buat dosa, dia tak mau ngaku. Dia bilang apa? Iya, aku ngomong kan, tapi kan dia yang mulai duluan ya Allah. Bayangkan, dia udah buat salah tapi nyalahkan orang lain seperti iblis. Ya, dia tak mau ngakui dosa. Jadi tobat yang nasuha, tobat yang benar, yang pertama mengakui dosa. Yang kedua, barulah kita beristighfar. Yang ketiga, menyesali perbuatan dosa kita. Ya, yang keempat, taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Setelah itu mulai menjauhi dosa dan beramal soleh. Nah, maka insya Allah sebesar apapun dosa kita, kata Allah di surat ke-39 ayat ke-53, ya wahai hamba-hambaku yang udah kelewatan batas buat dosa, ya la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat dan ampunannya Allah, bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, mau sebanyak apapun dosa-dosa kita. Maka insya Allah malam hari ini saya yakin kita semua yang hadir di sini, termasuk saya juga, adalah hamba yang banyak dosa, yang udah bahkan kelewatan batas buat dosa. Tapi kata Allah, jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Maka saya mengajak malam ini kita praktek yang kelima. Tadi 1, 2, 3, 4 sudah kita praktek. Sekarang yang kelima, kita bersihkan hati kita dan kita bertobat. Ya, siap semuanya? Nah, sekarang saya minta semuanya lepaskan catatannya semuanya tundukkan kepalanya, dan kita flashback atas dosa masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman Rahim, malam hari ini kami semuanya bertobat kepadamu ya Allah, atas segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa masa lalu kami ya Allah, dosa kami yang sekarang sampai akan datang. Di antara dosa besar yang kami lakukan ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang terang-terangan kami lakukan ya Allah, sampai dosa yang sembunyi-sembunyi kami melakukan ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah yang bercanda kami lakukan ya Allah, sampai dosa yang serius kami melakukan ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah yang kami lakukan di depan orang banyak, sampai dosa yang kami lakukan sendirian ya Allah. Kami pikir tak ada orang melihat, ternyata Engkau Maha melihat ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dari dosa yang paling besar sampai dosa yang paling kecil ya Allah. Di antara dosa besar yang kami lakukan, di antara kami ada yang pernah syirik ya Allah, memakai jimat, percaya dukun dan lain sebagainya ya Allah.
Ampunkanlah dosa kami, Allah. Istighfar kami di dalam hati semua. Astagfirullahaladzim. Akui sama Allah, di antara kami ya Allah, ada yang dulunya jarang sholat ya Allah. Jarang kami sholat 5 waktu ya Allah, hanya gara-gara kerjaan, hanya gara-gara jualan, hanya gara-gara nongkrong dengan teman ya Allah. Kami meninggalkan sholat ya Allah. Padahal meninggalkan satu sholat saja ada neraka seekor. Tapi kami entah berapa waktu kami tinggalkan ya Allah, hanya demi mengejar dunia ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Di antara dosa besar yang kami lakukan, kami pernah durhaka sama kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka sama ibu bapak kami ya Allah. Padahal mengucapkan saja sudah dosa besar, tapi kami membuat mereka meneteskan air matanya ya Allah. Kami bentak kedua orang tua kami ya Allah. Kami marahi kedua orang tua kami ya Allah. Bahkan di antara kami ada yang kami maki, kami pukul kedua orang tua kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, di antara dosa besar yang kami lakukan, kami pernah berzina ya Allah. Kami pernah maksiat ya Allah. Kami pernah pacaran. Kami pernah berpegangan dengan yang bukan mahram kami ya Allah. Bahkan di antara kami ada yang pernah bersetubuh ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, di antara dosa besar yang kami lakukan ya Allah, kami pernah minum minuman keras. Kami pernah berjudi. Kami makan harta haram. Kami makan harta riba. Kami pernah nipu orang. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Istighfarnya astagfirullahaladzim. Ya Allah, betapa banyak dosa mata kami ya Allah. Coba dipegang matanya semua. Mata ini ya Allah, mata yang sering nonton film-film tak benar ya Allah. Mata yang suka ngelihat perempuan. Mata yang selalu ngelihat keburukan orang ya Allah. Mata yang tahan main game, nonton film, lihat handphone, tapi tak tahan baca Quran ya Allah. Mata ini juga ya Allah yang tahan begadang, nongkrong sama teman, tapi tak terbuka di saat subuh ya Allah. Ampunkan dosa mata kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mata yang jarang menangis karena ayat-ayat-Mu ya Allah. Mata yang sudah kaku ya Allah. Mata yang sudah keras ya Allah. Dosa telinga kami ya Allah. Pegang telinga ini ya Allah. Telinga kami ya Allah sering mendengar gibah ya Allah. Kok senang mendengar aib teman kami sendiri ya Allah. Kalau ada berita-berita buruk tentang suami, kok senang kami ya Allah. Telinga yang tahan dengar musik, dengar lagu, tapi tak pernah dengar Quran ya Allah. Telinga yang risih ketika mendengar azan, ketika kami lagi asik dengan dunia kami ya Allah. Telinga yang tak mau mendengarkan nasihat kami. Ampunkanlah dosa telinga kami ya Allah. Dosa mulut kami ya Allah. Mulut ini ya Allah, mulut yang paling banyak dosa ya Allah. Sering pernah masuk makan makanan yang haram ya Allah. Mulut ini juga yang keluar yang haram ya Allah. Caci maki, menyinggung orang, ngomongkan orang, gibah ya Allah. Banyak sekali dosa mulut kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dosa tangan kami, pegang tangan kami ya Allah. Tangan yang banyak dosa ya Allah. Pernah menyakiti orang, pernah memukul orang, pernah mengambil yang bukan haknya kami. Tangan yang pernah menyentuh perempuan, memegang yang bukan mahram ya Allah. Ampunkan dosa tangan kami ya Allah. Kaki kami ini ya Allah, pegang kakinya. Kaki yang jarang sekali ke masjid ya Allah. Kaki yang jarang melangkah ke majelis ta'lim ya Allah. Kaki yang pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat ya Allah. Ampunkan dosa kaki kami ya Allah. Semoga tidak tergelincir di siratal mustaqim nanti ya Allah. Kuatkan kaki ini ya Allah, melangkah nanti di siratal mustaqim ya Allah. Dan dosa hati kami, dengan hati ini semuanya. Hati kami yang paling banyak dosa ya Allah. Kebencian ada di dalam sini ya Allah. Iri dengan orang, dengki, dendam, semuanya ada dalam hati. Sombong, ria, ujub ya Allah. Itu kami ya Allah. Hati yang cepat tersinggung, hati yang cepat marah dengan orang. Bahkan hati ini sudah membeku seperti batu ya Allah. Tak pernah tersentuh dengan ayat-ayat Quran ya Allah. Tak pernah hati ini tersentuh akan dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunkan dosa hati kami ya Allah. Dan silahkan minta ampun sama Allah atas dosa yang kita lakukan. Silahkan 1 menit masing-masing. Akui sama Allah, ngaku sama Allah. Allah ampunkan semua. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah kita sudah taubat sama Allah. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah membersihkan hati kita semuanya malam hari ini, sehingga membuat kita lebih mudah untuk masuk ayat-ayat Quran dalam hati kita. Itu rahasia yang kelima. Nah, kita flashback dulu. Rahasia yang pertama apa tadi? Itu luruskan niat. Yang kedua, ridho Allah, ridho orang tua. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, tahajud. Yang kelima, bersihkan hati. Nah, sekarang rahasia yang terakhir dalam menghafal Quran yang harus kita praktekkan, yaitu banyak-banyak berkorban. The more you give, the more you get. Semakin banyak kita berkorban, maka akan semakin banyak yang kau dapatkan. Semakin banyak yang kau keluarkan, maka akan semakin banyak ayat-ayat yang kau dapatkan. Apa yang kau korbankan untuk agama Allah, yaitu harta, tenaga, waktu, dan pikiranmu. Ya. Karena kata Allah di surah ketiga ayat ke-92, lan tanawul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan datang kebaikan, tidak akan dicatat sebagai kebaikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Yang namanya pengorbanan, kita mengeluarkan sesuatu dengan berat dan terpaksa. Benar-benar berkorban untuk agama Allah, untuk Al-Quran, terutama untuk Al-Quran. Kenapa? Karena kita pengen ngapal Al-Quran, maka banyak-banyaklah berkorban dan berinfak untuk Al-Quran. Maksudnya untuk Al-Quran bukan hanya sebatas untuk mushaf Quran, wakaf Quran, tapi untuk orang-orang yang sedang menghafal Quran, untuk guru-guru ngaji, untuk masjid-masjid menghafal Quran dan lain sebagainya. Perbanyaklah kita berinfak dan berkorban di sana. Ya. Nah, infaknya kita itu bukan dinilai dari nominal. Allah itu tidak pernah menilai nominal yang kita keluarkan, tapi yang Allah nilai adalah pengorbanan di dalam hati. 10.000, maka di hadapan Allah kau sudah berkorban 100%. Kau punya uang 100.000, kau infak 50.000, maka di sisi Allah, di mata Allah, kau sudah berkorban 50.000, 50%. Walaupun nominalnya cuma 50.000. Ada orang yang punya uang 100 juta, dia infak 10 juta. Maka di mata Allah, di sisi Allah, maka dia mengorbankan 10% dari apa yang dia punya. Nah, di mata manusia, besar mana 50.000 atau 10 juta? 50.000. 10 juta. Tapi di sisi Allah, besar yang 50.000. Itulah adilnya Allah. Ya, Allah hanya menilai pengorbanan yang kau punya. Ya, pengorbanan di dalam hatimu. Maka berkorban yang terbaik. Ya, karena kata Allah di surah ke-9 ayat ke-103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Maka paksalah dirimu ini yang pelit, yang susah infak ini. Paksa, kata Allah, ambil paksa untuk mengeluarkan infak, karena dengan infakmu itu akan membersihkan diri dan hartamu. Maka justru pengorbanan yang kita keluarkan itu in ahsantum li anfusikum, justru balik ke diri kita lagi untuk membersihkan diri kita. Maka ketika dirimu sudah bersih, maka ayat Quran akan mudah untuk masuk. Maka semakin banyak orang berkorban, semakin banyak ayat-ayat yang Quran yang akan masuk. Oke, baik. Nah, jangan sampai kita menyesal. Infaknya kapan? Sebelum kita mati. Karena nanti ada orang-orang dalam kubur minta keluarkan dari kubur agar apa? Agar bisa sudah terlambat.
ya, maka berinfaklah, berkorbanlah sebelum kita mati. Nah, maka di sini saya mengajak, ayo kita support orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran, ya, santri-santri para penghafal Quran, guru-guru ngaji, ya, untuk pembangunan asrama dan masjid penghafal Quran, ya, salah satunya di program kita ini. Bisa disaksikan video berikutnya. Pernahkah kita melihat anak-anak yang tidak ada kedua orang tuanya? Pernahkah kita peduli dengan mereka? Kita juga beli jilbab mahal, baju bagus, bermerek, harganya mahal. Ketika kita mulai ngantar beras kemarin, kita mulai masuklah ke dalam kamar anak-anak yatim. Lihat ada yang baju koyak, gamisnya itu dijahit dari atas sampai ke bawah, tapi dijahitnya sendiri. Dia lagi ngejahit sendiri. Apa bajunya udah koyak berkali-kali. Kapan terakhir beli baju? Nggak tahu kapan. Udah 5 tahun kali lebaran tak pernah beli baju. Nggak usah beli baju lah, dikemaskan ya udah. Alhamdulillah. Baju putih mereka tuh jadi kuning, udah berkapuk gitu. Saking tak pernah beli baju. Dan kita beli baju-baju mahal, baju branded jutaan rupiah, bahkan ada baju puluhan juta. Dan kau tak peduli dengan anak yatim. Terus anak yatim mau curhat sama siapa? Mereka tidak ada mama, tidak ada bapak. Ketika mereka bahagia, mereka mau bagi kebahagiaannya sama siapa? Ketika mereka sedih, mereka mau ngadunya sama siapa? Nah, kecil-kecil mereka. Tidak ada yang ngelus mereka tidur lagi. Harusnya mereka kecil-kecil dapat kasih sayang. Harusnya sebelum tidur baca doa dulu sama bapaknya, sama mamanya. Nah, mereka nangis-nangis ya, tidak tahu mau cerita sama siapa lagi. Mereka pengen beli mainan anak-anak kecil itu, tapi tak belikan siapa. Mereka pengen beli baju di mall gitu, main di Time Zone sama mak bapak. Dan mereka mau minta sama siapa? Mereka pengen ulang tahun, dapat kue, dapat kado. Mereka mau minta sama siapa? Maka Nabi sayang betul dengan anak yatim. Karena Nabi merasakan yatim dari kecil, bagaimana tidak ada kasih sayang orang tua. Terus kalau bukan kita yang menyayangi mereka, terus siapa lagi? Kalau bukan kita yang peduli sama mereka, siapa lagi? Kita datang pertama kali dulu, mau tidak pakai baju baru, mau Ustaz, kita ukur baju, kita buatkan di dapur, buatkan baju. Sekali jadi bajunya mereka cium-cium baju. Ya Allah, tak pernah pakai baju kayak gini. Iyalah, baju mahal. Mereka putar-putar, tak mau dilepasnya baju, dipakainya terus. Bagi kita mungkin biasa, bagi mereka itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim akan seperti ini di surga. Dekatnya kayak gini. Mau nggak dekat dengan Rasulullah? Gimana caranya? Urus anak yatim, muliakan anak-anak yatim, maka akan dekat seperti ini. Maka saya mengajak abang kakak ayah bunda semuanya, mari kita sisihkan harta kita cukup 30.000 setiap bulannya. Maka kita sudah mendukung dan mensupport untuk memberikan pakaian terbaik santri yatim dan penghafal Quran. Insya Allah pahala akan mengalir walau usia telah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Nah, itu salah satu program kita yang memuliakan santri-santri yatim penghafal Quran, ya, infak yang kita berikan juga untuk pembangunan masjid asrama penghafal Quran, bahkan juga untuk support mesin dakwah, ya, untuk melahirkan lebih banyak kebaikan-kebaikan lagi. Nah, bebas mau infak dimanapun, di masjid dekat rumah kita, mau infak ke tetangga kita, ke panti asuhan dekat rumah, bebas, ya. Jadi infaklah yang terbaik. Ingat, semakin banyak kita berkorban, semakin banyak yang kita dapatkan. Nah, cuman malam hari ini kita mau praktekkan langsung nih. Ya, bagi teman-teman yang ada mobile banking dan lain sebagainya, silahkan di scan barcode-nya, silahkan infak yang terbaik malam hari ini, karena kita mau langsung praktekkan rahasia menghafal Quran. Dan setelah ini kita langsung menghafal Quran, kita lihat efeknya setelah kita mempraktekkan, mengamalkan rahasianya dengan sebelum kita ikut webinar ini. Pasti akan beda, akan terasa beda, ya, buat ngafal Quran. Silakan yang mau infak, silakan infak, atau di screenshot dulu, niatkan dulu mau infak yang terbaik, dan nanti juga akan dikirim nomor rekeningnya ke WA-nya masing-masing. Silakan, yang penting niat saja dulu. Atau mau komitmen untuk niat infak, silahkan, boleh juga, ya. Jadi komitmen ini justru lebih untung. Kenapa saya bilang gini? Tadi ketika orang yang sudah niat sesuatu, ternyata dia belum nyampe dengan niatnya itu, maka pahalanya sudah tercatat. Contoh, saya pengen berinfak 1 juta, cuman uangnya sekarang nggak ada. Saya niat dulu, maka setiap bulan saya akan infak 100.000, 100.000, 100.000 sampai 1 juta. Maka boleh seperti itu.
Ya, namanya kita komitmen untuk infak. Saya pengen infak 10 juta, maka saya niat setiap bulan 1 juta. 1 juta, maka insya Allah sampai 10 juta. Kalaupun belum sampai, maka kita sudah dicatat sesuai dengan niatnya kita. Maka silahkan komitmen infak, nanti akan di WA sama CS dari webinar Semoga Al-Quran. Oke, baik. Nah, sebelum kita ngapal, nama metode kita adalah metode mudah. Nah, metode menghafal kita, metode ini bebas mau metode apapun. Yang penting tadi adalah rahasia dalam menghafal Quran sudah kita praktek. Itu dipraktekkan setiap hari. Kalau metode ini masing-masing boleh. Cuman metode yang kita pakai metode mudah yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa itu mudah? Yaitu mendengar, mengikuti, dan berjamaah. Jadi metodenya mudah. Ya. Nah, yang pertama kenapa harus mendengar? Karena dengan mendengar kita akan mendapatkan rahmat. Ya, lebih mudah. Bukankah dulu Rasulullah dengan sahabat, Rasulullah itu lewat mendengar malaikat Jibril, setelah itu disampaikan kepada sahabat, sahabat mendengar, setelah itu disampaikan kepada sahabat, itu sampailah kepada kita hari ini. Maka inilah metode yang dipakai Rasulullah SAW. Yang kedua, mengikuti. Sudah mendengar, diikuti saja. Tak perlu buka Qurannya, kita ikuti dulu. Karena kata Allah di surah 75 ayat 18, apabila kami telah selesai membaca Quran, maka ikutilah bacaan itu. Nah, ini metode dari Al-Quran itu sendiri, metode dari Allah. Yang ketiga, berjamaah. Karena dengan berjamaah, kamu akan lebih kuat. Ya, maka kalau ngafal, kenapa kita lemah ngafalnya? Karena sendirian. Nggak berjamaah, nggak ada pengajian, nggak ada komunitas, tapi sulit. Nanti akan kita bahas bagaimana caranya kita bisa ngafal berjamaah setiap hari. Nah, are you ready? Udah siap belum semuanya ngafal? Siap? Tutup Qurannya semuanya. Tutup Qurannya semuanya. Nah, tadi saya ulangi lagi. Rahasia menghafal Quran apa yang pertama? Luruskan niat. Nah, luruskan niat dulu dan niatkan yang kuat. Saya akan menghafal Quran malam hari ini. Yang kedua, ridho Allah, ridho orang tua, mulai praktekkan, niatkan untuk bahagiakan kedua orang tua. Yang ketiga, berdoa. Setelah ini kita akan doa dulu sebelum kita ngafal. Yang keempat, tahajud, niatkan malam ini tahajud. Yang kelima, bersihkan hati. Tadi kita sudah taubat, praktek, dan ini terus dilakukannya, bukan cukup malam ini saja. Yang keenam, banyak berkorban. Nah, tadi kita sudah infak, sudah berkorban yang terbaik, dan ini bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Terserah mau infak dimanapun bebas. Yang penting setiap hari kita berkorban, ya, terutama infak subuh. Itu dahsyat efeknya. Ya, oke, baik, sudah. Sekarang kita doa sama-sama. Ikut saya semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Oke, baik. Sekarang kita akan menghafal surah Al-Anfal, surah ke-8. Surah apa yang mau kita hafal? Jangan dibuka Qurannya, tutup Qurannya. Kita pakai metode mudah, cukup dengarkan saya saja. Tutup Quran semuanya. Ya, surah Al-Anfal, surah keberapa? Kita akan menghafal ayat ke-74. Ayat berapa? 74. Oke, baik. Cukup dengarkan saya semuanya, jangan dibuka Qurannya ya. Kita pakai metode mudah. Oke. Walladzina amanu. Jempolnya ikut saya semua gini. Jempolnya ikut saya semua. Tolong di-mute dulu semuanya. Di-mute saja semuanya. Oke. Cukup ikut saya dari rumah saja ya. Walladzina amanu
wahajaru, wahajaru, wajahadu, wajahadu, walladzina amanu wahajaru wajahadu. Ulangi. walladzina amanu Wahajaru wajahadu. Sekarang abang-abangnya coba semuanya. Walladzina amanu wahajaru wajahadu. Ulangi. Wahajaru wajahadu. Oke, kakaknya semuanya. Walladzina amanu wahajaru wajahadu. Ulangi. walladzina amanu wahajaru wajahadu. Oke, baik. Sekarang lihat jari telunjuk. Fisabilillah. Fisabilillah, Jari telunjuk apa? fisabilillah, Fisabilillah. Walladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah. walladzina amanu wajahadu fisabilillah, Sekali lagi. Yuk. Walladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah. walladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah. Oke, ini sudah 1 baris lebih. Mudah nggak? Baru 2 menit. Biasanya 1 baris susah kan? Oke, sekarang yang ketiga, perhatikan. Walladzina awau. Walladzina awau, Walladzina awau. walladzina awau, Wa nasoru. wa nasaru, Wa nasoru. wa nasaru, Walladzina awau. walladzina awau, Wa nasoru. wa nasaru, Walladzina awau wa nasoru. walladzina awau, wa nasaru. Oke, dari awal. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awau wa nasoru. Ya, ulangi. 1, 2, 3. walladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah, walladzina awau wa nasoru. Wa nasoru. Oke, baik. Sekarang jari manis. Ulaika humul. ulaika humul, Ulaika humul ulaika humul mu'minuna haqqo. mu'minuna haqqan, Ulaika humul ulaika humul mu'minuna haqqo. mu'minuna haqqan, Ulaika humul mu'minuna haqqo. ulaika humul mu'minuna haqqan. Sekarang dari awal, jempol ya. 1, 2, 3. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awau wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Sekarang jari manis apa? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Terakhir. Lahum maghfiratu.
lahum maghfiratu lahum maghfiratu lahum maghfiratu wa rizqun karim. wa rizqun karim. Lahum maghfiratu Lahum maghfiratu wa rizqun wa karim. rizqun karim. Maghfiratu wa rizqun karim. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Oke, sekarang kelingking apa? Lahum Maghfiratu wa rizqun karim. Jari manis. Ulaika humul mu'minuna haqqan walladzina awaw wa nasaru fi sabilillah jempol walladzina amanu wa hajaru wa jahadu Oke, dari jempol sampai kelingking yuk. 1, 2, 3. walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Oke, baik, itu 3 baris. 3 baris kita hafalkan dalam waktu 5 menit, 6 menit. 6 menit, bayangkan tuh. Bisa kan? Mudah kan hafal Quran? Oke, baik, udah siap dites semuanya. Dan insya Allah yang akan tes kali ini akan langsung dipandu oleh Ustazah Maulidia. Nah, kepada Ustazah Maulidia dipersilakan. walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina wa nasaru Suaranya nggak kedengeran ya kak? Di saya atau gimana? Di suaranya nggak kedengeran. Boleh kan? Silakan. Nggak ada suaranya kak? Mungkin karena dari headset kayaknya. Kayaknya headsetnya dibuka dulu deh kak. fi sabilillah Mungkin dicopot dulu headsetnya supaya ada suaranya. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa
الذين آووا ونصروا أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Share, open share. Coba lagi nanti dibantu. Saya nih nggak coba nih, coba challenge dirinya. Bisa nggak kira-kira? الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم 3, 2, 1. Tidak ada ya? Oke, baik. Kita lanjut sebentar, 10 sampai 15 menit lagi ada materi penutup closing statement dari Ustaz Firdaus. Nanti saya kembalikan kepada Ustaz Firdaus. Takbir. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah tadi yang sudah di testimoni, silahkan nanti WA CS-nya untuk mendapatkan ebook Semua Bisa Al-Quran seharga 99.000 ya. Semua materi ada di ebook itu. Semua materi 9 hari ini ada di ebook itu. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat ebook itu, khusus yang ikut webinar, harganya kan 100.000, kita diskon 50%, jadi 50.000 saja. Ya, jadi minta sama CS-nya saja. Tadi saya ikut webinar, screenshot saja webinar hari ini, nanti dikasih diskon sama CS-nya. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah ikut hari ini. Dan yang belum hafal sampai hari ini, silahkan muhasabah. Apakah ada 6 rahasia tadi yang masih mengganjal? Apakah niat kita belum lurus? Apakah hubungan kita dengan orang tua masih belum bagus? Ya, apakah doa kita belum sungguh-sungguh? Atau tahajud masih bolong-bolong? Atau hati kita masih tobat kita belum benar-benar? Yang kelima, atau kita masih pelit atau belum banyak berinfak berkorban? Bisa jadi karena salah satu rahasia ini belum kita amalkan, itu yang buat kita sulit buat ngafal Quran ya. Nah, terakhir, jadi buat teman-teman semuanya, silahkan bagi yang serius pengen ngafal Quran lagi ya, slide-nya mana ya. Jadi ngafal Quran itu yang pertama berdoa, mendengar, berjamaah, dibaca satu hari cukup 1 ayat, disetorkan, dibaca saat sholat. Kalau sudah bisa dibaca sholat, maka insya Allah hafalannya sudah kuat. Nah, bingung saya mau ngafal di mana? Lihat nih, jangan tunggu waktu luang untuk menghafal, tapi luangkanlah waktu untuk bisa menghafal Quran. Ya, jadi jangan tunggu waktu luang, jadi luangkan waktu serius untuk menghafal Quran. Kalau Quran tidak lagi penting dalam hidupmu, maka apa yang lebih penting darinya? Ya, maka jadikan Quran ini prioritas. Jangan tunggu waktu sisa, jangan tunggu waktu luang. Maka benar-benar kita siapkan waktu untuk Al-Quran ya. Maka ini bisa dilakukan di rumah ya, bisa di rumah, nanti maghrib sampai isya, nanti bapaknya bacakan, istri dengan anaknya ikut bisa ya, di kampus, di sekolah bisa, di kantor bisa, di masjid dekat rumah buat program ya, maghrib isya menghafal, atau buat program 1 hari 1 ayat buat ngafal Quran, semuanya bisa. Jadi tidak ada alasan ya. Kalaupun masih belum bisa lagi berjamaah, maka kita ada buat program namanya Halo Hafal Quran Online ya. Maka insya Allah di Halo ini kita akan ada satu kelas kurang lebih 20-30 orang yang akan kita ngafal bersama seperti ini setiap harinya. Cukup nggak nyampe 15 menit saja, 15 menit sampai setengah jam. Nanti akan ada ustadz dan ustazah yang akan membimbing hafalan kita semuanya secara private ya. Setiap hari 1 hari 1 ayat saja, insya Allah bisa buat ngafal Quran. Nah, jadi tergantung teman-teman semua yang ikut di sini. Setelah ikut webinar tidak mungkin bisa hafal 30 juz langsung, tergantung kita setelah ini ya, apa kesungguhan, azam kuat kita dalam menghafal Quran. Nah, salah satunya kita siapkan program wadah, yaitu Halo ya, Hafal Quran Online
Ya insya Allah akan kita bimbing, bukan hanya buat ngapal Quran, tapi bisa buat cerita-cerita, buat curhat, buat nanya ayat, masalah segala macam. Insya Allah kita siapkan ustadz dan ustazah yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Insya Allah yang dan insya Allah ustadz ustazah juga sudah ada sanad ya yang mengajar kita nanti. Oke, silakan langsung daftar di halo hafal Quran online halo.realhijrah.com. WA pribadi saya sendiri yang pegang, cuman ya balasnya tunggu-tunggu bisa agak lama ya, slow respon. Silakan WA saja nama dan nomor HP insya Allah. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, e-booknya ini sudah ada ya, harganya 99.000, diskon 75.000, cuman untuk yang ikut seminar di sini cuma 50.000 saja insya Allah. Ya, silakan CS yang daftar di sini. Yang tadi udah terwinner bilang aja mau beli e-book, screenshot saya peserta webinar insya Allah. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya. Di webinar semua bisa hafal Quran, ya semoga bermanfaat dan semoga semua bisa menjadi penghafal Quran dan menjaga ayat-ayat Allah sampai mati nanti. Sampai jumpa di kelas halo hafal Quran online ya, insya Allah itulah salah satu bentuk keseriusan kita untuk bisa menghafal Quran. Oke, alhamdulillah, boleh disebarkan info ini ya ke teman kita, saudara kita siapapun. Dan kira-kira bermanfaat nggak webinar malam hari ini? Ya, insya Allah bulan depan akan ada webinar lagi semua bisa Al-Quran. Kalau memang ini bermanfaat, tolong kasih info kepada saudara-saudara kita bahwa untuk mengikuti webinar ini juga. Ya, oke, terima kasih banyak semuanya. Dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan semua ilmu datangnya dari Allah. Wa innama ana nazirun mubin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pelajaran ini, webinar kita yang sudah kita laksanakan tadi, mudah-mudahan bermanfaat semua ilmunya, dan yang terpenting langsung dipraktekkan, langsung ambil langkah sekarang juga supaya tadi kita sudah berniat, sudah punya azam yang kuat. Nah, salah satu dari azam yang kuat itu adalah dengan memulai untuk menghafal Quran. Makanya bisa langsung bergabung di program Halo Hafal Quran Online. Insya Allah nanti kelasnya waktunya fleksibel. Atau kakak ayah bunda yang mau ikutan program Halo, waktunya bebas pilih kapanpun ayah bunda sempat untuk setoran. Nanti insya Allah akan diingatkan terus untuk setoran. Bisa mulai dari juz 30 seperti teman-teman yang sudah daftar dan sudah mulai lainnya. Yang belum daftar silakan nanti langsung hubungi Kak Jami atau langsung chat di grup saya mau daftar program Halo. Untuk program Halo ini ada biayanya 99.000, tapi itu sudah termasuk ada video menghafal yang full akses unlimited. Nanti bisa diakses kapan saja, di mana saja. Bimbingan kita dibimbing tahsinnya, dibimbing makhorejul hurufnya, dibimbing hafal Qurannya, semua kita dibimbing. Dan insya Allah semua ustadz dan ustazahnya sudah ambil sanad semuanya. Jadi insya Allah bacaannya juga sudah dicek dan sudah benar insya Allah. Nah, jadi yang belum daftar program Halo silahkan langsung daftar program Halo. Dan yang tadi pengen punya e-booknya semua bisa hafal Quran, langsung juga nanti boleh pilih siapa aja yang pengen e-booknya. E-booknya nanti berisi dan diberikan selama ini. Jadi yang tidak nulis atau yang pengen baca-baca ulang nanti soal webinar ini e-booknya daging banget isinya. Jadi menurut saya sih wajib punya semuanya, karena tadi pasti banyak yang lupanya. Jadi harus punya e-booknya. Khusus yang ada di sini malam hari ini hanya Rp50.000 dari harga normal Rp99.000. Oke, itu saja malam hari ini. Barakallahu fikum semuanya, abang kakak bunda yang sudah hadir malam hari ini. Semoga Allah jaga niat baiknya, niat tulusnya untuk bisa menghafal Al-Quran, dan Allah mudahkan niatnya untuk bisa menghafal Quran. Itu saja.